Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pengerjaan SPSS analisis korelasi kanonik. Langkah-langkah pengerjaan menggunakan SPSS yaitu tentu saja hal pertama yang perlu diperhatikan adalah kita harus memiliki aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu dengan cara menginstal aplikasinya. Kemudian setelah itu buka aplikasi SPSS, kemudian hal yang pertama kita lakukan yaitu menginput data. Caranya dengan klik file, klik menu, dan pilih variable view. Setelah itu terdapat beberapa row, kita isikan pada row pertama yaitu name, X1, label, motivasi, tipe numerik, desimal 2, dan measure-nya scale. Untuk yang selanjutnya yaitu interpretasi output SPSS yang berkaitan dengan korelasi kanonik. Terdapat 3 fungsi yang dihasilkan dari output SPSS tersebut. Dilihat dari root nomor 1, root nomor 2, dan root nomor 3. Root nomor 1, korelasi kanoniknya yaitu 85,171%. Kemudian root nomor 2 itu sebanyak 40,389%. Dan root nomor 3 yaitu 3,914%. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien proporsi keragaman fungsi kanonik pertama sebesar 85,171% lebih baik dari proporsi keragaman fungsi kanonik kedua dan ketiga, yaitu sebesar 40,389% dan 3,914%. Selanjutnya yaitu interpretasi output SPSS yang berkaitan dengan fungsi kanonik. Di sini terdapat raw canonical coefficients for covariates dengan function 1, 2, dan 3 dengan covariate, motivasi, sikap, dan minat. Kemudian ada raw canonical coefficients for dependent variables, functionnya 3, 1, 2, 3, dan variabelnya matematika, kimia, fisika, dan biologi. Maka dari output tersebut terdapat 3 fungsi kanonik. Fungsi kanonik yang pertama yaitu U1 duga sama dengan min 0,00176x1 plus 0,00602x2 plus 0,08314x3 dan untuk V1 duga sama dengan 0,01851x1 plus 0,02046x2 plus min 0,00902x3 plus 0,05718x4. Dan untuk fungsi kanonik yang kedua yaitu U2 duga sama dengan min 0,00454x1 plus min 0,08420x2 plus 0,07407x3. Dan untuk V2 duganya yaitu min 0,04274x1 plus min 0,03002x2 plus min 0,06648x3 plus 0,07178x4. Dan untuk fungsi kanonik yang ketiga yaitu U3 duga sama dengan 0,07242 plus min 0,01028 plus 0,00467. Dan untuk V3-nya yaitu min 0,0769
59x1 plus min 0, 7727x2 plus min 0, 0,02885x3 plus 0,04504x4. Untuk yang selanjutnya yaitu interpretasi output SPSS yang berkaitan dengan uji signifikansi kanonik bersama-sama. Yang outputnya dapat kita lihat dari multivariate test of significance. Test name-nya yaitu ada Villais, Hotellings, Wilks, dan Royce. Yang kita ambil yaitu nilai dari sig of f, significant of f. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama, kedua, dan ketiga secara bersama-sama, sedangkan H1 sama dengan ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama, kedua, dan ketiga secara bersama-sama. Maka V-value kurang dari alpha tolak H0. Nah, nilai V-value-nya ini yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Nah, artinya fungsi kanonik pertama, kedua, dan ketiga adalah signifikan sehingga analisis lebih lanjut dapat dilakukan. Yang kita ambil yaitu nilai dari sig of f, significant of f. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama, kedua, dan ketiga secara bersama-sama, sedangkan H1 sama dengan ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama, kedua, dan ketiga secara bersama-sama. Maka V-value kurang dari alpha tolak H0. Nah, nilai V-value-nya ini yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Nah, artinya fungsi kanonik pertama, kedua, dan ketiga adalah signifikan sehingga analisis lebih lanjut dapat dilakukan. Karena nilai dari selanjutnya yaitu uji signifikansi kanonik individual. Di sini dilihat dari dimension reduction analyze. Di sini terdapat root 1, 3 dengan sig of f yaitu 0,000, kemudian root 2, 3 yaitu sig of f-nya 0,002 dan root 3, 3 sig of f-nya yaitu 0,916. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama. Kemudian H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama. Untuk root 2, 3 yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua, dan H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua. Dan untuk root 3, 3 yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik ketiga, H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik ketiga. Maka V-value kurang dari alpha tolak H0. Nilai V-value-nya yaitu 0,000 kurang dari nilai alpha-nya yaitu 0,05, maka tolak H0. Selanjutnya yaitu uji signifikansi kanonik individual. Di sini dilihat dari dimension reduction analyze. Di sini terdapat root 1, 3 dengan sig of f yaitu 0,000, kemudian root 2, 3 yaitu
sig of F-nya 0,002 dan root 3 sig of F-nya yaitu 0,916. Hipotesisnya yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama. Kemudian H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik pertama. Untuk root 2-3 yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua dan H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik kedua. Dan untuk root 3-3 yaitu H0 tidak ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik ketiga, H1-nya ada hubungan yang signifikan dari fungsi kanonik ketiga. Maka v-value kurang dari alpha tolak H0. Nilai v-value-nya yaitu 0,000 kurang dari nilai alpha-nya yaitu 0,05, maka tolak H0. Sedangkan v-value untuk fungsi kanonik kedua yaitu 0,002 kurang dari 0,05, maka tolak H0. Dan untuk fungsi yang ketiga yaitu nilai v-value-nya 0,916 lebih dari 0,05, maka terima H0. Artinya fungsi kanonik pertama, kedua adalah signifikan, namun fungsi kanonik yang ketiga yaitu tidak signifikan. Output canonical weight dilihat dari standardized canonical coefficients for dependent variables dan standardized canonical coefficient for covariates. Nah, untuk standardized canonical coefficients for dependent variable itu terdapat 3 fungsi yang variabelnya terdiri dari matematika, kimia, fisika, dan biologi. Dan untuk standardized canonical coefficient for covariates yaitu covariatnya terdapat 3 yaitu motivasi, sikap, dan minat. Kemudian maka pasangan fungsi kanonik pertama yang memiliki korelasi terkuat berada pada variabel biologi yakni sebesar 0,75310 dan minat sebesar 0,94404. Kemudian untuk pasangan fungsi kanonik kedua yang memiliki korelasi terkuat berada pada variabel fisika sebesar min 0,85989 dan sikap sebesar min 1,25508. Dan yang ketiga yaitu pasangan fungsi kanonik ketiga yang memiliki korelasi terkuat berada pada variabel matematika yang bernilai sebesar 0,84613 dan motivasi sebesar 1,00197. Selanjutnya yaitu output canonical loading dilihat dari correlation between dependent and canonical variables. Fungsinya ada 3, 1, 2, 3 dan variabelnya itu matematika, kimia, fisika, biologi. Dan untuk yang selanjutnya dilihat dari correlation between covariates and canonical variable. Covariatnya juga terdapat 3 yaitu motivasi, sikap, dan minat. Nah, di sini diambil dari nilai terbesarnya. Yang pertama, fungsi yang pertama itu fungsi kanonik pertama, nilai loading terbesar yaitu 0,96820 terdapat pada variabel biologi dan 0,99729 itu terdapat pada covariat minat. Selanjutnya untuk fungsi kanonik kedua yaitu nilai loading terbesarnya itu terdapat nilai sebesar min 0,72098 itu terdapat pada variabel fisika dan 0,74546 itu terdapat pada covariat sikap. Artinya terjadi hubungan yang erat antara fisika dan sikap.
Dan untuk yang ketiga yaitu fungsi kanonik ketiga, nilai loading terbesarnya yaitu 0,65024 itu terdapat pada variabel matematika dan 0,99186 terdapat pada kovariat motivasi, yang artinya terjadi hubungan yang erat antara matematika dan motivasi. Selanjutnya yaitu output canonical cross-loading. Dilihat dari raw canonical coefficients for covariates. Fungsinya ada function 1, 2, dan 3. Kemudian covariatnya ada motivasi, sikap, dan minat. Untuk covariat motivasi, di function 1 itu bernilai min 0,00176. Di function 2-nya bernilai min 0,00454. Dan di function 3-nya yaitu bernilai 0,07242. Kemudian untuk covariat sikap, di function 1 itu bernilai 0,00602, di function 2-nya yaitu min 0,08420, dan di function 3-nya yaitu min 0,01028. Dan yang ketiga yaitu covariat minat, di function 1 itu bernilai 0,08314, di function 2 bernilai 0,07407, dan di function 3 yaitu bernilai 0,00467. Yang selanjutnya dilihat dari raw canonical coefficients for dependent variables. Fungsinya ada 3, 1, 2, 3, dan variabelnya ada matematika, kimia, fisika, dan biologi. Untuk variabel matematika, di function 1 itu bernilai 0,01851, di function 2 bernilai min 0,04274, dan di function 3 yaitu bernilai 0,07659. Kemudian untuk variabel kimia, di function 1 bernilai 0,02046, di function 2 bernilai min 0,03002, dan di function 3 bernilai min 0,07727. Selanjutnya pada variabel fisika, di function 1 itu bernilai min 0,00902, di function 2 min 0,06648, dan di function 3 bernilai min 0,02885. Dan yang terakhir, variabel terakhir yaitu biologi. Di function pertama bernilai 0,05718, di function kedua 0,07178, dan di function ketiga yaitu 0,04504. Maka dari output tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat muatan korelasi peubah bebas maupun peubah tak bebas di kedua fungsi kanonik. Hal ini dilihat dari nilai koefisien kanoniknya kurang dari 0,5.